Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabar begitu mengejutkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle begitu kan ya, reshuffle kabinet merah putih ya di istana pada minggu ini, kabarnya kemarin begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa apakah yang di reshuffle itu eh bagian orang-orang yang kemudian kinerjanya kurang baik dan kurang maksimal atau bagaimana? Saya kira kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini sudah berbeda dengan Jokowi begitu. Info A1 nih guys, baru awal 2026, Presiden Prabowo siap-siap reshuffle jilid 5. Siapa aja yang bakal kena tendang kali ini? Dengar-dengar nih, ada 7 nama besar yang posisinya lagi di ujung tanduk. Mulai dari Pak Pratikno, Pak Sugiono, Bu Mutia Hafid, Pak Kodari, sampai Pak Natalius Pigai dan Bu Widianti. Tapi yang paling panas, posisi Menteri KKP, Pak Trenggono, katanya masuk daftar ganti. Dan tebak, siapa yang baru aja merapat? Yes, Bu Susi Pujiastuti. Kemarin beliau kepergok diskusi serius bareng Seskap Teddy. Biasanya nih, kalau udah dipanggil Seskap jelang reshuffle, wanginya bakal comeback jadi menteri. Kangen gak sih sama aksi tenggelamkan kapal pencuri ikan? Apa ini saatnya Bu Susi bersih-bersih laut lagi? Jujur, kalian setuju nggak Bu Susi balik jadi menteri KKP? Atau mending yang lain aja? Coba absen di kolom komentar, gasken! Walaupun secara tidak langsung bahwa di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu masih banyak menteri-menteri seorang Jokowi dan sebagainya. Bagi kami ya sah-sah aja, nggak ada masalah begitu. Nah, publik menduga begitu kan ya, salah satu yang kemudian akan direshuffle di situ kabarnya ada 7 orang yang kemudian mau direshuffle. Salah satunya ada yang muncul pemberitaan, ada si Kodari ya, ada Mutia Hafid, ada Menteri HAM si Natalius Pigai begitu kan ya. Terus kemudian Menteri Pariwisata, terus kemudian Pratikno, ya, terus kemudian ada Sugiono begitu kan ya. Terus kemudian Pak Wahyu Trenggono begitu. Nah, langkah inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Saya melihat bahwa di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu terlalu banyak kementerian-kementerian yang kemudian bisa buat pusing kepada Presiden Prabowo Subianto sendiri. Coba kita bayangkan ya, kalau memang toh pada hakikatnya ini banyak yang direshuffle, ya tempatkan orang-orang atau posisi yang bisa punya kinerja yang baik begitu. Saya kira ini langkah yang menjadi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kuat begitu. Nah, apakah dengan perbedaan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi ini akan banyak menteri-menteri Jokowi yang akan direshuffle? Saya tidak yakin kok begitu kan. Kenapa? Karena Jokowi masih kuat begitu kan. Ya, Jokowi masih kuat. Nah, salah satu yang kemudian juga menjadi pemberitaan, bahkan kabarnya ya dari publik banyak yang kemudian mengatakan Bu Susi masuk radar yang akan mengganti di posisi di kementerian. Benar nggak seperti itu begitu? Nah, dalam pertemuan Ibu Susi dengan Pak Teddy begitu, ini menunjukkan ada apa di balik ini semua. Kan orang pasti berpikir seperti itu. Atau jangan-jangan reshuffle ini sudah di depan mata. Apakah ingin menggantikan posisi dari menteri-menteri yang lain begitu kan ya, seperti si Kodari begitu kan ya, seperti Pratikno ya. Ini kan masih banyak begitu reshuffle yang akan terjadi. Ya kita tunggu saja. Karena nampaknya ada kabar yang begitu mengejutkan ini. Yang begitu mengejutkan kabarnya, apakah Jokowi ini digadang-gadang akan kembali ke istana begitu kan ya, menjadi anggotawan tim pres ya di tengah badai reshuffle yang begitu luar biasa. Apakah benar dengan ada muncul spekulasi-spekulasi itu? Kalau Jokowi masih berada di istana menjadi one team press, maka jelas di situ ya siapa yang mengendalikan Presiden Prabowo Subianto. Walaupun secara tidak langsung Presiden Prabowo Subianto sudah kuat begitu kan ketika berpidato, semuanya begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat masih belum melihat bagaimana Prabowo ini berjalan sendiri begitu kan. Ya nampaknya masih ada genggaman seorang Jokowi. Itulah narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah saya tadi malam sempat cari-cari begitu fakta, ada nggak ya isu-isu yang kemudian
siapa yang akan direshuffle begitu di Kementerian Presiden Prabowo Subianto, saya melihat bahwa yang harus direshuffle itu orang-orang yang kemudian tidak kompeten untuk bisa memaksimalkan kerja begitu kan. Yang kita kelihatan sekarang kan AHY kelihatan ya. Terus kemudian menteri-menteri seperti Menhan, ya seperti pertanian itu kan kelihatan bekerjanya begitu kan dibandingkan dengan Menteri HAM, Natalius Pigai misalnya. Ini kan masih banyak hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Nah, dalam reshuffle ini Prabowo nantinya bakal melantik begitu kan penggantinya mulai dari menteri dan wakil menteri begitu kan. Ini saya kira siapa yang akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang ini. Kalau hanya di reshuffle, ya ini beberapa kali yang di reshuffle begitu. Tapi kita buktikan kepada publik bahwa Presiden Prabowo Subianto itu tanpa ditekan oleh Jokowi. Ya, dengan masuknya Jokowi misalnya, ya karena publik bertanya-tanya apakah Jokowi akan masuk one team press di situ, maka jelas, maka tidak lagi berkutik seorang Presiden Prabowo. Karena apa? Karena kita tahu bahwa seorang Jokowi pasti hal-hal yang kemudian salah satunya punya kepentingan juga ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Isu reshuffle kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto kembali menguat ya. Banyak orang yang justru melihat bahwa seperti contoh misalnya Zulhas, Bahlil, Airlangga, Pak Luhut ya, Juli, Pak Tito, Listio Sigit ya, terus kemudian Nusron, Budi Gunadi. Ini banyak yang kemudian disebutkan oleh netizen begitu kan ya. Saya kira dengan adanya seperti ini, dengan penyebutan seperti ini, mana mungkin dia akan direshuffle begitu. Salah satu contoh misalnya seperti Bahlil. Bahlil kan ketua umum partai, ya tidak mungkin akan mereshuffle Bahlil. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa kepentingan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 kan punya kepentingan politik begitu kan. Seperti Pak Luhut, dia kan punya citra yang baik begitu dalam artian bisa bisa melihat bagaimana pertarungan politik di era Jokowi begitu bersama dengan Luhut. Dia kan punya peran begitu kan ya. Pak Listio Sigit ya nggak tahu Listio Sigit ya. Nusron Wahid ya kita lihat saja kinerjanya sangat bagus begitu kan. Tapi kita lihat saja masih banyak yang harus kita atasi dan sebagainya. Ini banyak yang kemudian dikomentari begitu kan. Lagi-lagi Menteri SDM aman karena posisinya sebagai ketua umum partai yang punya daya tawar lebih. Ini banyak yang kemudian menyentil di situ begitu kan. Nah, sekarang ini bagi kami siapapun orangnya yang tidak bisa bekerja semaksimal mungkin itu di reshuffle gak ada masalah. Silakan di reshuffle begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus. Tapi mungkinkah seorang Presiden Prabowo ini ya terus mempertahankan bagaimana posisi-posisi orang-orang yang punya kompeten begitu kan. Nah, jangan sampai terjebak dengan rayuan-rayuan geng Solo. Jangan terjebak dengan permainan-permainan geng Solo dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Nih, salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle kabinet merah putih ya di Istana sore Kamis ya. 5 Februari 2026. Dalam reshuffle kali ini Prabowo nantinya bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan ya Wamenkau pengganti. Ya kita lihat saja siapa yang diganti begitu kan ya. Reshuffle-nya kalau tidak menyingkirkan geng Solo nggak seru. Orang seru. Kata netizen begitu kan. Tidak begitu menarik. Kenapa? Yang dianggap menjadi menjadi cengkraman kepada Presiden Prabowo Subianto itu adalah ya menteri-menteri geng Solo masih banyak begitu kan. Pada akhirnya bisa terhambat ya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang digaungkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ya banyak punya terobosan baru kabarnya begitu kan ya. Apalagi digadang-gadang bahwa Jokowi masuk di One Team Press. Nah, rumor politik ini kembali memanas begitu di Februari 2006 di tengah kabar reshuffle kabinet yang kian kencang. Nama Presiden Joko Widodo ini ya mencuat sebagai calon kuat anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, kalau Jokowi menjadi pertimbangan presiden, maka kemudian Prabowo tidak berkutik apa-apa begitu kan. Ya, kita lihat saja ya. Nah, isu ini bukan sekedar soal posisi, melainkan dibaca sebagai sinyal penting ya penguatan poros ya Solo Hambalang
dalam fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kabar reshuffle kabinet ini, jilid 5 ini disebut-sebut akan dilakukan pada hari Jumat. Ya, nggak tahu nanti begitu kan ya. Formalisinya hubungan Presiden Prabowo Subianto. Secara kelembagaan, One Team Press merupakan institusi negara yang memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden, baik atas permintaan Presiden maupun atas inisiatif itu sendiri. Maka kalau toh pada hakikatnya, ya, cengkraman-cengkraman itu bisa saja punya kepentingan berbeda begitu antara Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat saja misalnya Prabowo hari ini, kalau kita melihat bahwa dengan pidato yang begitu luar biasa, dengan kekuatan para pendukung-pendukungnya begitu, saya kira walaupun ingin Jokowi ingin berkuasa lagi begitu kan ya, diposisikan One Team Press, maka jangan sampai di situ Pak ya. Kenapa? Karena momentum ini begitu kan ya, isu-isu seperti ini kan tidak berdiri sendiri begitu ya. Evaluasi kinerja kementerian ini berbasis indikator begitu, dalam artian performa yang kemudian dilakukan itu. Kalau toh pada hakikatnya orang-orang Jokowi masih ya kalau seorang Jokowi masih menjadi One Team Press di situ, maka kebijakan-kebijakan apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pasti ada nuansa-nuansa, ada nuansa pertanyaan besar begitu kan ya. Dari di sinilah banyak muncul narasi-narasi itu begitu kan ya, soal bagaimana Jokowi menjadi digadang-gadang menjadi isu One Team Press itu. Ini kan semakin heboh pada akhirnya. Orang akan berbicara, wah jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto nanti tidak kuat begitu kan ya. Kira-kira seperti itulah ya. Tapi cukup menjadi perhatian sih sebenarnya kalau toh pada hakikatnya ini di reshuffle begitu. Ya, saya melihat orang-orang yang tidak bisa bekerja di reshuffle. Ya, kalau Prabowo berani ya silakan, partai-partai besar, ya orang-orang besar begitu kan, silakan di reshuffle begitu kan. Yang penting kinerjanya baik atau tidak. Kalau memang tidak baik ya silakan begitu. Nah, Prabowo ini sebenarnya sudah mulai berubah begitu kan. Ya, ada pertanda apa? Orang kan masih banyak memunculkan spekulasi-spekulasi itu begitu. Prabowo mulai berubah. Ya, pertanda apa ini? Ya bisa saja Jokowi ya ditinggal. karena kepentingan ini berbeda begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.